Oke ya. Oke. Nah, yang perlu Ibu Bapak Ibu lakukan sebelum menentukan judulnya apa ya. Jadi menentukan judul, saya mau ngambil judul apa, maka sebaiknya Bapak Ibu yang perlu lakukan adalah melakukan studi pendahuluan. Ya. Nah, studi pendahuluan carilah data sebanyak-banyaknya. Jadi terutama kira-kira sama ngobrol dulu ya. Jadi ngobrol dulu, entah itu dengan bidan, entah itu dengan kepala klinik, entah itu dengan guru SD, guru sekolah, atau itu dengan misalnya ketua posyandu, atau itu dengan ketua PKK, apapun itu ya. Jadi yang di sini kita harapkan adalah bahwa Bapak Ibu mendapatkan data. Jadi data. Jadi data di sini yang paling penting itu adalah misalnya kira-kira sama pertanyaan pertama itu yaitu adakah permasalahan yang dihadapi oleh misalnya bu guru atau misalnya kepala ruang atau misalnya kepala posyandu lansia atau balita yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Ya, misalnya contoh ini yang saya tunjukkan itu adalah terjadi adanya kunjungan ANC ya. Jadi adanya kunjungan ANC yang menurun atau kurang. Jadi banyak ibu-ibu yang tidak melakukan kunjungan ANC yang sesuai jadwal. Itu permasalahan utamanya. Ya. Jadi, setelah itu dilebarkan lagi dari permasalahan utama tadi itu, dilebarkan lagi datanya. Memang ada berapa sih Bu, ibu hamil di sini? Nah, itu nanti tanya seperti itu. Terus kemudian seharusnya dia itu berapa kali kunjungan? Terus kenyataannya berapa kali kunjungan? Ya, seharusnya berapa, kenyataannya berapa? Ya, jadi hal-hal seperti itu yang perlu Bapak Ibu gali selama melakukan studi pendahuluan. Nah, ingat kemarin pesan dari Pak Ardiles bahwa studi pendahuluan itu bisa Bapak Ibu mulai dari orang-orang yang ada di sekitar Ibu yang Ibu kenal. Jadi misalnya ada guru SD, kepala puskesmas atau saudaranya ada yang jadi kepala posyandu lansia, atau saudaranya ada yang jadi perawat di klinik, dan sebagainya. Jadi yang pertama dilakukan adalah lakukan studi pendahuluan, kemudian temukan adakah permasalahan kesehatan yang mungkin Bapak Ibu cocok atau pas untuk dijadikan judul KTI. Jadi yang sudah setor judul itu barangkali bisa kembali ke idenya dan mencari tempat yang cocok dengan judul tersebut, kemudian lakukan studi pendahuluan. Nah, nanti yang tahap kedua adalah setorkan studi pendahuluan yang sudah Anda dapat itu kepada pembimbing. Ya, dari studi pendahuluan yang Anda dapat nanti, baru di situ bisa kita rumuskan bareng-bareng kira-kira judul KTI-nya yang enak itu apa. Jadi paham ya? Jadi bukan setor judul dulu, baru nyari tempat yang cocok. Bukan, itu kebalik. Jadi seharusnya yang pas adalah lakukan studi pendahuluan dulu, cari data sebanyak-banyaknya, baru setelah itu dirumuskan judul yang pas untuk fenomena yang sudah Anda temukan itu apa.
Oke, paham ya? Paham. Oke. Sekarang sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan kalau yang ini di unmute aja. Kalau ada yang mau tanya. Monggo, barangkali ini dari judulnya yang kemarin, terus barangkali sudah ada pandangan tempat di mana fenomenanya seperti apa, monggo. Izin bertanya, Pak. Oke. Berarti ini nanti kita cari fenomena dahulu tanpa membuat judul. Setelah itu kita rundingkan bersama Pak Riki untuk membuat judul. Apa begitu? Ya, ya. Jadi cari fenomenanya, kemudian gali data sebanyak-banyaknya ya. Siap. Gali data sebanyak-banyaknya. Nah, data yang dimaksud itu kalau bisa ya, itu ada hitungannya, kuantinya. Misalnya gini, Pak, bulan kemarin di posyandu lansia, di posyandu balita di tempat saya itu kok banyak balita yang mengeluhkan diare. Nah, sebagai data kuantinya, ya sebutkan berapa balita yang diare, ya sudah ditangani sejauh apa, kemudian sudah dikasih obat apa belum, kemudian hasilnya bagaimana. Itu silakan digali melebar, ya melebar dan dalam. Jadi jumlahnya ya ketahuan, kemudian yang sudah dilakukan apa aja, gitu ya. Kayak seperti ini contohnya nih studi pendahuluan ini. Nah, ini sudah ketahuan ya. 34 ibu yang rutin melakukan ANC dari 102. Nah, itu kan ketahuan jumlahnya. Ya. Tahu jumlahnya. Kemudian hasil wawancara disebutkan. Kenapa Bu enggak rutin ANC? Ya ada yang beralasan dia bekerja, ada yang beralasan mungkin jauh tempatnya, ada yang beralasan mungkin enggak ada yang ngantar dan sebagainya. Nah itu data-data yang kita dapatkan pada saat kita wawancara. Ya. Jadi data masalah tadi itu diperdalam, diperlebar. Nah, kemudian kita catat semuanya. Nah, itu nanti dilaporkan ke pembimbing. Nah, dari situ nanti sama-sama kita rumuskan kira-kira judul apa yang pas. Nah, biasanya kalau metode itu dipenuhi, ya, maka bisa jadi satu fenomena itu akan lahir lebih dari 3 judul. Ya, satu fenomena saja itu bisa lahir lebih dari 3 judul atau lebih dari satu lah katakanlah. Ya mungkin kan bisa aja. Misalnya ada yang melihat ini dari sisi faktor-faktor tadi. Ya, ada yang melihat dari sisi tingkat pendidikan. Meneliti tentang adakah hubungan tingkat pendidikan dengan misalnya ketidakteraturan ANC. Jadi banyak yang bisa kita lahirkan dari satu fenomena yang datanya mungkin detail, ya, datanya detail, itu nanti akan melahirkan banyak judul. Nah, kalau sudah melahirkan banyak judul, itu kesempatannya enak. Sama bisa melakukan penelitian di tempat yang sama, pada responden yang sama, dengan bareng-bareng banyak teman. Jadi bisa saling bantu, saling mempercepat satu dengan yang lain. Ya, beda deh kalau sampai sendiri-sendiri, itu nasibnya itu ditanggung sendiri. Tapi kalau bareng satu fenomena, kemudian lahir banyak judul dan di ACC semua, maka sama bisa mengajukan surat bareng-bareng. Surat satu untuk banyak orang. Ya, surat satu untuk banyak orang. Kemudian pengambilan datanya bisa yang seharusnya mungkin seminggu
bisa cukup 2 hari karena yang ngambil data banyak orang. Jadi semuanya akan serba cepat ketika banyak orang yang terlibat di situ. Makanya yang saya sarankan adalah cari fenomena dulu yang pas. Ya, datanya yang lengkap. Datanya lengkap, pas. Ya, misal contoh, ini kan yang paling belum banyak dieksplor. Contoh ya, COVID-19. Nah, barangkali ada yang mungkin dari saudara sampean atau temennya orang tua sampean atau mungkin kenalannya sampean atau mungkin ya enggak tahu, artinya dia orang asing, kemudian sampean datang tanya, ternyata di sana ada data yang mungkin yang bisa kita gunakan untuk penelitian tentang COVID loh ya, tentang COVID. Misalnya ini misalnya contoh gambaran tingkat stres pasien pasca sembuh dari COVID. Ya. Atau yang kedua misalnya gambaran ini apa namanya? Pengucilan. Jadi apa? Karena dikucilkan itu ya. Jadi kan COVID itu biasanya banyak korbannya dikucilkan oleh masyarakat sekitar ya. Nah, jadinya dia stres. Nah, itu nanti diukur tingkat stresnya berapa sih orang. Nah, itu bisa. Hal-hal sederhana seperti itu. Nah, yang lain mungkin bisa misalnya hubungan tingkat pengetahuan dengan stresor pasien COVID. Nah, itu ya. Terus gambaran misalnya tentang jadi apa? Banyaklah. Coba sampean ini dieksplor tentang COVID itu yang mungkin sampai sekarang istilahnya mungkin bagus ya, idenya bagus. Terus ya lagi in, masalahnya lagi in. Nah, tinggal sampean nyari siapa nih yang bisa digali, ya bisa digali, yang bisa digali kemudian bisa diwawancarai, ditanya, terus ada data sekundernya yang bisa kita manfaatkan untuk penelitian. Itu contoh saja. Yang lainnya boleh, nggak COVID juga nggak apa-apa. Ya, itu ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, monggo. Yang lain? Ya, belum ada, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Untuk minim populasi menyebutkan berapa hasil data itu kita harus ambil berapa orang, Pak? Nah, gini. Nah, berapanya itu sebenarnya ini ya, tidak ada aturan resmi. Tapi yang paling apa itu gini. Yang penting itu adalah gini. Yang mengalami permasalahan yang serupa, ya, itu jumlahnya itu kira-kira kalau dari populasi ya, kira-kira kalau dari populasi itu bisa dari 30%-nya lah. Artinya bermakna. Ya, misalnya ada 30 orang, misalnya gini, sampean ingin penelitian tentang gambaran stresor pasien pasca sembuh dari COVID-19 di wilayah kelurahan A, misalnya gitu. Ya, di wilayah kelurahan A. Nah, yang mengalami data misalnya di kelurahan A tersebut ternyata ada kurang lebih misalnya yang terduga COVID 25 orang misalnya. Ternyata yang mengalami stres itu kurang lebih sekitar ada 15 atau 20. Ya. Atau yang mungkin sampel 5 orang aja. 5 orang stres gitu. Nah, itu sudah kita bisa anggap untuk bahwa saya kalau mengambil judul stres tentang pasien COVID di masyarakat pasca sembuh dari COVID ya, itu kayaknya cocok deh.
Jadi itu bisa ini jadi jumlah itu tidak tentu ya. Tapi yang penting itu adalah bermakna. Artinya bermakna itu ya banyak orang yang mengalami hal yang sama tentang fenomena yang Anda ingin teliti itu. Siapa? Ada lagi yang ini? Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya. Yeah. Berarti Pak, di tempat penelitian itu boleh penelitian bareng-bareng gitu ya Pak? Boleh. Di bimbingan saya kemarin itu kurang lebih ada tiga kubu yang semuanya itu penelitian bareng-bareng. Ya, penelitian bareng-bareng. Jadi satu permasalahan penelitian terus dikembangkan menjadi kurang lebih antara 3 judul, bahkan ada yang sampai 4 judul. Nah, mereka melakukan penelitian bareng di satu tempat. Ya, jadi surat izinnya jadi satu, kemudian kalau kesananya nih banyak orang, ya jadi sekali berangkat, sekali penelitian itu nanti banyak orang. Terus kalau ada urusan apa-apa, ya misalnya orang yang pertama nggak bisa, itu bisa digantikan dengan orang kedua. Ya, kalau sampai judul satu di satu fenomena yang satu, berarti kan semuanya dikerjakan oleh satu orang. Ginian. Ya, terima kasih Pak. Artinya tidak mutlak semuanya harus seperti itu. Ya, ada yang teman-temanmu yang kelas itu yang ya mereka berdiri sendiri, satu judul satu di apa itu diselesaikan sendiri. Gitu. Siap. Tapi kalau misalnya bareng-bareng itu lebih bagus. Ya, lebih bagus. Siap Pak. Ya datanya itu bisa apa itu ya? Ya prosesnya lah bisa saling mendukung karena dia merasa senasib gitu. Kalau misalnya bareng-bareng itu kan kalau ada masalah apa-apa itu kan rundingannya itu banyak orang gitu loh. Ya. Rundingnya banyak orang. Oke. Pak Rudi gimana Pak Rudi? Izin tanya Pak, untuk kan kalau masalah COVID tadi itu kan kita kalau yang dicontohnya kan itu tanya 6 November 2019 di Puskesmas Lawang Kabupaten Malang. Nah kalau itu kita ngambil COVID tadi itu apa gini juga Pak? Tanyanya di Puskesmas itu Pak? Bisa gini Pak. Ini tergantung ini Pak Rudi. Misalnya sampean mau nyari data yang mana? Yang sedang sakit, ya, yang sedang sakit atau yang sudah sembuh. Kalau yang sudah sembuh, jenengan tanyanya kan berarti ke orang-orangnya. Ya, berarti ke puskesmasnya itu minta alamat. Minta alamatnya, kemudian sampean datangi aja. Mungkin sampel. Mas, di bulan misalnya bulan Agustus itu ada 20 orang yang terduga positif COVID. Nah, sekarang di bulan September ini sudah sembuh. Nah, 20 orang itu disampel aja. Mungkin yang dekat dengan rumah Pak Rudi itu yang didatangi, diwawancarai, ditanya-tanya dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau nanya yang sakit, nanya yang sakit kemudian sebagainya, nah Pak Rudi mungkin bisa tanya ke puskesmasnya, gitu ya. Atau mungkin kenalan di ini, di Rusunawa. Di Rusunawa mungkin ada yang bisa ditanya-tanya gitu. Siap. Macam-macam lah, nanti jalannya itu macam-macam. Oh, siap. Siap, terima kasih Pak. Terjawab. Monggo yang lain. Mumpung kita ini apa?
Barangkali ada yang ini sudah kebayang kira-kira siapa nanti yang saya temui untuk saya mintai tolong untuk ditanya-tanyai mungkin. Ini Mau izin bertanya, Pak? ya, enggak. Kan itu apa? Tetangga saya itu udah ada yang COVID. Nah, itu kan kemarin dia itu cerita katanya dari satu anggota keluarga itu kan ada 4 orang, Pak. Nah, yang positif itu 3 orang. Terus yang satu itu negatif. Dari situ kita bisa ambil apa aja, Pak? Nah, kira-kira sama mau ini ya, mau fokus kemana dari COVID itu? Apanya? Kira-kira yang terbersit itu apanya yang mau sampean pertajam lagi? Kan COVID itu besar ya, materi COVID itu besar. Kira-kira dari situ apanya yang mau sampean pertajam lagi? Mungkin di yang keluarga yang negatif itu kan dia juga mengalami tekanan gitu loh, Pak, dari orang. Jadi stresnya yang salah satu anggota yang negatif itu. Nah ya, itu boleh. Itu juga boleh, bagus itu juga. Fenomena apa itu orang yang diduga COVID tapi ternyata hasilnya negatif, ya. Tesnya itu hasilnya negatif, tapi sama masyarakat sudah dikucilkan. Nah, itu juga bagus juga diteliti. Ya, bagus juga. Jadi bisa aja. Jadi kita bisa meneliti orang yang disangka positif tapi hasilnya negatif, tapi di tingkat stresnya. Tapi kita juga bisa meneliti tingkat stres pada orang yang memang benar-benar positif. Ada nggak bedanya gitu. Nah, itu kan jadi 2 judul yang beda juga jadinya. Satu judul sama, penelitiannya tentang tingkat stres, tapi fokusnya ke pasien yang benar-benar positif. Yang satu lagi yang diduga positif, tapi hasilnya negatif. Tapi masyarakat memperlakukannya sama, sama-sama dikucilkan. Gitu. Atau mungkin ada lagi, misalnya dari fenomena itu bisa dikembangkan, misalnya gini, gambaran dukungan keluarga. Ya, gambaran dukungan keluarga pada pasien yang positif COVID. Nah, itu bagaimana? Boleh ya? Misalnya, oh ternyata keluarganya juga menelantarkan, jadi mengusir, suruh pindah rumah, suruh cari kos, dan sebagainya. Itu kan itu juga fenomena. Ya, Ya, Pak, terima kasih. banyak ya. Jadi kalau teman mau gali itu banyak. Misalnya, ya cobalah kalau yang ada di sekitarnya mungkin ini ya. Tapi nggak harus COVID loh ya. Nggak harus. Cuman boleh ngambil tema yang lain. Boleh. COVID ini contoh. COVID hanya contoh. Sampean boleh ngambil misalnya tema DM, boleh. Hipertensi, boleh. Tapi yang lagi in sekarang kalau lagi banyak itu kan COVID. Nah, bisa jadi dari COVID itu bisa dikembangkan. Misalnya, sampean mau nyari tingkat stres orang yang dikucilkan. Nyari tentang gambaran dukungan keluarganya bagaimana. Nyari tentang misalnya bentuk-bentuk apa itu namanya pengucilan itu loh, itu kan ada teorinya, apa namanya itu ya, saya kok lupa. Kayak yang bully itu apa? Ya, yang mestinya itu
apa ya? Ya itulah apa bentuk kayak bullying itu loh ya. Bullying atau misalnya pengucilan di masyarakat itu bentuk-bentuknya apa aja itu juga bisa diteliti. Ya. Atau mungkin ada rekan-rekan yang mungkin ini teman-teman ada yang kenal dengan apa itu petugas satgas. Nah, boleh sama penelitian di satgasnya, satgas COVID. Ya. Misalnya sama pengen meneliti tingkat kecemasan satgas. Boleh kan? Ya, Satgas itu kan potensi tertular juga itu. iya, karena kan sering terpapar. Nah, itu boleh. Kira-kira satgas juga mengalami kecemasan enggak? Nah, itu boleh diteliti. Tingkat kecemasannya satgas COVID. Nah, jadi banyak yang bisa sebenarnya banyak yang bisa mau bisa ini. Jadi terserah sama nanti. Kalau sama kurang ide ya, kalau kurang ide, ini saran. Sampean coba buka Google Scholar. Google Scholar, sampean ketik aja COVID-19. Nah, di situ ada macam-macam judul tentang COVID-19. Google Scholar. Ya. Coba cari tentang COVID-19. Kira-kira di situ ada judul apa aja yang bisa sampean ambil, kemudian sampean terapkan di tempat ini. Penelitian yang mungkin sampean sudah punya angan-angan, kira-kira nanti saya penelitiannya di mana. Nah, itu. Ya, Pak. Mungkin ada yang lain mau tanya? Pak, mohon izin bertanya. Kalau seandainya kan mengangkat masalah penyakit SKBS yang biasa kan kalau di pondok pesantren banyak, itu apa harus ke PKM dulu apa langsung ke pondok pesantrennya? Nah, kalau sampean punya akses ke pondok, misalnya kenal dengan satu Pak Ustadznya atau Ustadzanya ya, itu boleh sampean langsung menuju ke sana. Yeah. Jadi tanpa surat. Jadi gini, ya memang ini ya, studi pendahuluan itu paling, ya memang kalau pakai surat menyurat itu akan lama. Makanya di sini saya sarankan itu adalah faktor kedekatan. Sampean punya dengan kedekatan dengan siapa? Dengan misalnya tadi itu misalnya kepala pondoknya ternyata teman sampean, kepala pondoknya itu ternyata ustadz sampean, atau kenal ustadz tadi yang di situ lah, boleh itu, boleh. Atau misalnya kenal dengan kepala klinik di apa itu di pondok pesantren tersebut, boleh. Ya terserah, pokoknya adalah orang yang tanpa surat bisa ditanya-tanyai. Siapa? Ini yang lain ada? Gimana? Mohon izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Windy. Yang tadi daring itu loh, Pak, kan di dekat rumah saya itu kepala sekolahnya. Nah, terus saya kan kalau bisa itu mau meneliti bagaimana keefektifan orang tua itu dalam membantu anaknya pembelajaran daring gitu, Pak. Kan juga dekat di sini, SD-nya juga dekat, terus kepala sekolahnya juga dekat, data-datanya juga insya Allah dari kepala sekolahnya bisa. Gini, oke. Daring selama pandemi ini juga bagus ya. Cuman gini Mbak, nanti sampean tetap karena sampean itu orang kesehatan ya, orang kesehatan. Siap. Jadi nanti tema-tema penelitiannya tetap harus di kesehatan, jangan pendidikan. Siap, ya? Pak. Kalau di keperawatan anak, maksudnya
pengaruh apa enggak sih sama tumbuh kembangnya anak itu karena daring tersebut? Kan biasanya kalau sama guru kan dijelaskan begini-begini, kalau sama orang tua kan kadang ada yang bisa, kadang ada yang nggak bisa, kayak gitu, Pak. Oke, nah gini, kalau sampean kaitkan dengan tumbuh kembang ya, kalau menurut saya sih tumbuh kembang itu gini, itu harus butuh waktu lama untuk mengevaluasi itu loh. Siap. Nah, kalau sampean mampu ya enggak apa-apa. Cuma saran saya untuk penelitian-penelitian supaya sampean itu enggak banyak kesusahan ya, maksudnya enggak banyak kesulitan. Pilihlah tema-tema yang mungkin evaluasinya itu cepat. Ya. Misalnya gini, contoh lagi ya. Tingkat kecemasan orang tua yang anaknya mengikuti pembelajaran daring. Paham ya? Tingkat kecemasan. Siap. Kan banyak itu faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pada saat pembelajaran daring. Iya, Ya, Pak. misalnya orang tuanya nggak bisa jelasin ke anaknya ketika ada pelajaran yang anaknya nggak paham. Atau mungkin anaknya malah justru asik main game sendiri ketika mendapat bantuan pulsa itu ya. Terus anaknya malah justru belajarnya nggak konsen karena belajarnya di rumah. Nah, itu kan permasalahan-permasalahan yang ini. Tapi karena sampean itu bukan orang pendidikan, itu kan berarti kan tidak meneliti daringnya. Ya, Siap. jangan meneliti daringnya, tapi dampak daringnya. Nah, salah satu dampak di sini kan kecemasan orang tua, ya kan? Kecemasan orang tua. Nah, itu mungkin bisa Dianggap. diteliti untuk sampean karena D3 keperawatan. Jadi sampean harus sudah benar targetnya adalah mau menggali tentang permasalahan daring, pendidikan daring. Nah, tapi di sini yang disesuaikan dengan fenomena dari kesehatan. Ya, yang bisa ya sudah yang paling gampang yang tingkat kecemasan aja, enggak apa-apa. Tingkat kecemasan orang tua selama mendampingi anak pembelajaran daring. Nah, itu kan pas ya. Karena fenomenanya juga banyak orang tua yang ketika menjelaskan tidak bisa, itu yang muncul malah marah-marah saja. Ya, marah-marah, kebanyakan marah-marah. Bila ada gurune ya, enak gurune nyantai dan sebagainya gitu. Jelasin nanti om. Gitu ya, nah itu boleh. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Monggo yang lain. Pak Riki, Pak, izin bertanya. Apa lagi, Mbak Dewi? Mbak Dwi, Eva. Siapa? Eva, Pak. Ya, ya. Pak, saya itu mau membuat judul tuh gambaran teknik relaksasi terhadap penurunan tekanan darah pada orang dewasa akhir penderita hipertensi. Itu bagaimana, Pak? Nah, tetap Mbak Eva. Nah, kira-kira sampean fenomena nanti hipertensi itu ngambil di mana? Maunya? Di TK, Pak. Itu guru-gurunya yang ngajar itu loh, Pak. Apa? Oh, darah tingginya kambuh. Di sana mungkin guru-gurunya pada mungkin stres gara-gara mengajar anak-anak kecil. Terus ada juga yang hipertensi tapi tidak mengkonsumsi obat gitu, Pak. Oh, kalau gitu sama aja. Cuman mungkin kalau saya sih paling gampang ya, misalnya gini. Kalau sama teknik relaksasi, iya. Itu kan nanti modelnya pengaruh ya. Pengaruh. Yep. Nah, itu nanti kira-kira tolong dipertimbangkan, kira-kira nanti tekniknya teknik apa yang mau sampean pakai. Terus sama sendiri. Saya mau itu, Pak, relaksasi mendengarkan musik klasik yang slow gitu, Pak. Oke.
Ya boleh-boleh aja, cuma gini. Kira-kira nanti bu guru di sana itu memang benar nggak suka sama klasik? Kalau itu berarti kalau yang musik-musik yang tenang kayak gitu, bagaimana Pak? Nggak gini. Menurut saya ya, itu boleh. Penelitian sama itu boleh itu boleh. Tapi yang diutamakan di sini adalah saran saya, kita mencari tema penelitian sing iso ojo sampai memberatkan diri kita. Paham ya? Memberatkan artinya itu misalnya apa ya? Mempersulit diri kita. Ya, tapi kalau misalnya sampean sanggup itu enggak, itu bukan suatu masalah. Sayangnya gini, nanti kalau misalnya kalau tindakan seperti itu takutnya sampai nanti malah ini enggak menguasai, terus merengono, itu kan banyak analisis yang harus dilakukan ya. Banyak analisis, misalnya kan studi pengaruh nanti ada uji statistik juga sebelum dan sesudah. Ya. Nah, kira-kira sampean menguasai enggak? Makanya ini saran saya pada semuanya, ambillah judul-judul yang sekiranya itu gampang. Ya, satu contoh gambaran tadi, gambaran tingkat stres, gambaran kecemasan. Ya. Kayak misalnya gini, bu guru daring tadi itu loh. Oh iya Pak. Bisa diteliti tentang tingkat stres bu guru yang mengalami metode perubahan cara ngajarnya. Ya. Ngajarnya dari konvensional menjadi daring. Yang tadinya nggak tahu